Dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bih, yang kalian saling meminta dengan nama Allah. Artinya orang Arab ketika mereka meminta kepada sesama mereka dan itu dilakukan secara serius, maka mereka menyertakan nama Allah. Apakah dalam wujudnya bersumpah secara spesifik ataukah mirip dengan ucapan sumpah. Orang Arab biasa mengatakan anshuduka billah, maknanya demi Allah aku meminta kepadamu. Maknanya jagalah oleh kalian kekerabatan. Jangan sampai kalian tidak menunaikan hak-haknya kekerabatan, hakul qarabah. Jadi dalam Islam salah satu hak yang wajib dijaga adalah hakul qarabah, yaitu hak kekerabatan. Maka Islam menjunjung tinggi prinsip yang kita sebut dengan silaturrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini diberikan kesempatan kembali, diberikan kekuatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini kita masih di ayat yang pertama dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللهم ارحمنا بالقرآن. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita lanjutkan ayat yang pertama dari Quran surat An-Nisa pada firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yaitu zat yang kalian saling meminta di antara kalian bihi dengan nama Allah, yakni ketika bersumpah. Wal arham, dan jagalah hubungan kekerabatan. Wal arhami, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan nama Allah dan dengan nama kekerabatan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, untuk kata wal arham ini bisa kita baca wal arhama. Ini menurut qiraah jumhur, menurut cara bacanya mayoritas ahli qiraah, bacanya wal arhama. Bisa juga kita baca wal arhami menurut qiraahnya Imam Hamzah, wal arhami, yang maknanya adalah kekerabatan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini merupakan bagian dari maksud atau bagian dari tujuan dari Quran surat An-Nisa. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia agar mereka bertakwa kepada Allah, zat yang menciptakan mereka dari satu jiwa yaitu Adam, yang dari satu jiwa itu kemudian diciptakan pasangannya yaitu Hawa alaihassalam. Lalu dari Adam dan Hawa alaihimassalam kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam jumlah yang sangat besar, dalam jumlah yang sangat banyak sekali hingga hari ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintahnya agar bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bih, yang kalian saling meminta dengan nama Allah. Artinya orang Arab ketika mereka meminta kepada sesama mereka dan itu dilakukan secara serius, maka mereka menyertakan nama Allah. Apakah dalam wujudnya bersumpah secara spesifik ataukah mirip dengan ucapan sumpah. Orang Arab biasa mengatakan anshuduka billah, maknanya demi Allah aku meminta kepadamu. Jadi misalnya seorang mengatakan kepada temannya bahwa dia membutuhkan bantuan, maka ketika dia meminta bantuan kepada temannya, bisa saja dia cukup mengatakan dia butuh bantuan. Tetapi kebiasaan orang Arab ketika mereka serius, maka akan menyertakan nama Allah. Lalu mereka mengatakan anshuduka billah, yang kalau kita terjemahkan ya maknanya aku meminta kepadamu
dengan nama Allah. Nah, sehingga ketika orang Arab sudah mengatakan anshuduka billah, mereka dalam istilah Jawa ora ilok, ya, dipamali katanya orang Sunda, kalau mereka tidak menunaikan apa yang diminta oleh saudaranya, karena sudah menyertakan nama Allah. Begitupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, kalau sudah ada orang meminta kepada kita membawa nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sudah selayaknya mengabulkan permintaan dia. Sehingga nama Allah Subhanahu Wa Taala ini dipakai oleh manusia, khususnya bangsa Arab, untuk saling meminta di antara mereka, dan dengan nama Allah itu kemudian hajat mereka atau keinginan mereka terpenuhi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang mana namanya kalian gunakan untuk saling meminta, dalam rangka menghormati, mengagungkan apa yang diinginkan, sehingga pihak yang diminta pun akhirnya mengabulkan karena ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal arham, sebagaimana tadi kita sampaikan, untuk kata wal arham ini bisa kita baca wal arhama. Dalam Quran yang ada, yang beredar di tengah-tengah kita, dibaca wal arhama. Ini adalah qiraahnya jumhur, maknanya qiraahnya mayoritas ahli qiraah, cara bacanya mayoritas ahli qiraah. Tapi kalau kita wakafkan ya tidak kelihatan. Kalau kita tidak wakafkan kelihatan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Sementara itu Imam Hamzah membacanya jer, yaitu wal arhami. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami innallaha kana 'alaikum raqiba. Lah, apakah maknanya beda? Tentu saja berbeda. Dalam bahasa Arab dibaca a, u atau i itu sangat berbeda. Nah, kalau kita baca wal arhama sebagaimana qiraatul jumhur, maka maknanya dan bertakwalah kalian tentang kekerabatan. Maknanya jagalah oleh kalian kekerabatan. Jangan sampai kalian tidak menunaikan hak-haknya kekerabatan, hakul qorobah. Jadi dalam Islam salah satu hak yang wajib dijaga adalah hakul qorobah, yaitu hak kekerabatan. Maka Islam menjunjung tinggi prinsip yang kita sebut dengan silaturrahim. Itu maknanya menyambung orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, bapak, ibu kita, pak D, pak Le kita, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara kita, kemudian termasuk juga sepupu-sepupu kita. Ini adalah yang kita sebut dengan al-arham, zawul arham, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Islam memerintahkan agar kita menyambung silaturrahim. Silah itu artinya menyambung, agar kita menyambung arham, menyambung rahim. Maknanya tidak memutus hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat keras orang-orang yang memutus kekerabatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutus kekerabatan. Nah, kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita ada pihak-pihak yang memang memutus kekerabatan, entah karena persoalan harta atau persoalan-persoalan konflik yang lain, mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan. Ini hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kita diperintahkan untuk menyambung kembali al-arham, menyambung kembali kekerabatan. Quran mencela tindakan memutus al-arham. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut salah satu sifatnya orang-orang fasik, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran menyebut alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Yang tidak lain mereka itu adalah ahli kitab. Berkaitan dengan persoalan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kecil seperti lalat, seperti nyamuk, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Lalu dilanjutkan oleh Quran, orang-orang yang sesat yang disebut-sebut oleh Quran dengan al-fasiqin itu siapa? Quran mengatakan alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang melepas atau membatalkan janjinya kepada Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Min ba'di mitsaqihi, setelah janji itu diikat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutus apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar disambung, yaitu adalah al-arham atau kekerabatan. Ini dicela oleh Allah, digunakan untuk mencela orang-orang Yahudi. Salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala cela pada mereka adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutus apa yang seharusnya disambung. Oleh karena itu maka ayat ini mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Takutlah kalian kepada al-arham, kepada kerabat. Maksudnya jagalah hak-haknya. Takutlah terhadap hak-haknya. Jangan sampai hak kekerabatan ini putus. Jangan sampai kemudian hubungan kekerabatan ini lepas, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat An-Nisa ini, memang banyak berbicara tentang hukum-hukum keluarga, mulai dari masalah warisan, mulai dari masalah hak-haknya kerabat. Oleh karena itu maka Allah mulai ayatnya dengan menyebut-nyebut al-arham. Dengan demikian kita faham bahwa Islam ini adalah agama yang memiliki konsep yang sangat indah sekali terkait dengan persoalan al-arham atau kekerabatan. Oleh karena itu maka Islam juga menjaga yang kita sebut dengan nasab. Jangan sampai ada percampuran nasab atau ketidakjelasan nasab. Sebab percampuran nasab atau ketidakjelasan nasab seseorang menyebabkan dia tidak jelas siapa kerabatnya. Ketika ada seorang bayi yang lahir tapi tidak diketahui siapa bapaknya, maka berarti dia tidak punya kerabat dari jalur laki-lakinya. Padahal dalam Islam kerabat dari laki-laki, jalur dari laki-laki, inilah yang kemudian nanti akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena mereka sebagai asobah dalam bahasa fikih Islam. Mereka lah yang kemudian kalau ada apa-apa mereka yang bertanggung jawab. Termasuk menafkahi, ini juga menjadi tanggung jawabnya ayah. Tanggung jawabnya kakek dari ayah ketika ayah itu tidak ada. Dalam hal menikahkan, ketika seorang anak itu adalah anak perempuan, ketika dia menikah butuh wali, siapa walinya? Dari pihak ayah. Ayah itu sendiri atau kakeknya, yakni bapaknya ayah, atau kemudian Pak D, Pak Le dari ayah, dan seterusnya dari jalur laki-laki. Nah, kalau anak ini tidak ada bapaknya,
maksudnya adalah tidak ada bapaknya yang sah karena dia hasil zina, maka berarti tidak memiliki kerabat dari laki-laki, atau tidak jelas siapa ayahnya, atau terjadi percampuran, ya tidak jelas karena ini perempuan berzina dengan banyak laki-laki, siapa anak bapaknya, ya, tidak jelas juga. Ada suaminya tapi dia juga berzina dengan laki-laki yang lain, maka anak ini menjadi tidak jelas itu anaknya siapa. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, Islam sangat hati-hati dan Islam sangat menjaga persoalan masalah yang kita sebut dengan nasab. Jangan sampai persoalan nasab itu terputus, hilang. Begitu pula jangan sampai persoalan nasab itu kabur sehingga kemudian hak-hak kekerabatan tidak bisa tertunaikan juga. Itu makna dari ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dan ketika kita perhatikan, manusia ini salah satu wujud kebahagiaannya adalah ketika berkumpul dengan keluarga. Ini sudah fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri manusia. Maka tradisi yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, khususnya seperti di Indonesia ataupun Malaysia misalnya, ketika lebaran mereka kemudian kumpul-kumpul keluarga yang jauh yang tidak pernah pulang kemudian pulang. Ini tradisi yang muncul dari Islam, tradisi yang lahir dari Islam, konsep silaturahim, konsep silatul akriba, menjalin hubungan kekerabatan jangan sampai terputus. Dan dengan seperti itu ada kebahagiaan sendiri. Bisa kita bayangkan ketika manusia itu tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, maka tentu saja manusia ini mengalami masalah. Secara psikologi dia juga mengalami masalah karena tidak ada keluarga, tidak ada kekerabatan. Dan ini kita melihat di masyarakat barat hari ini dan sudah cukup lama, ya, sejak barat mengadopsi kebebasan dalam berbagai aspeknya, maka yang namanya nasab itu tidak penting. Ada banyak wanita memiliki anak tetapi tidak jelas siapa bapaknya, sehingga kemudian di situ tidak ada yang namanya keluarga, atau mungkin ada keluarga tapi hanya dari pihak ibunya saja. Ini tentu sesuatu yang menyalahi fitrah manusia dan tentu menimbulkan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Karena itu Allah katakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu kalau kita baca wal arhama. Nah, bagaimana kalau kita baca wal arhami sebagaimana qiraahnya Imam Hamzah? Maka maknanya sedikit berbeda. Kalau kita baca wal arhami, maknanya dan takutlah kalian kepada Allah, zat yang kalian saling meminta dengan namanya dan kalian juga saling meminta dengan kekerabatan. Nah, kalau seperti itu maknanya bagaimana? Orang Arab pada zaman dulu, ya, ketika mereka saling meminta, mereka juga selain menggunakan nama Allah, mereka juga menggunakan hak kekerabatan. Jadi mereka mengatakan dengan ungkapan-ungkapan nasyattukallaha warrahimah. Misalnya ketika Nabi SAW membacakan ayat kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini orang Quraisy, ya, tentu memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia termasuk orang yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan permusuhannya sangat-sangat keras sekali. Hingga akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat kepada Utbah bin Rabi'ah, yaitu Quran surat Fussilat, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala
fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqata 'adi wa samud. Kalau kalian masih berpaling, begitu kata Quran, maka katakanlah wahai Muhammad, aku peringatkan kepada kalian sa'iqata 'adi wa samud, azab yang menyambar kaum 'Ad dan kaum Samud. Sampai pada ayat tersebut, Utbah bin Rabi'ah ini langsung gemetar karena sangat takut sekali kalau Allah benar-benar mendatangkan azabnya seperti azab yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad dan Samud. Maka kemudian Utbah bin Rabi'ah mengatakan kepada Rasulullah, nasyattukallaha warrahima, yang bahasa kita terjemahkan ya, nasyattuka, aku meminta kepadamu wahai Muhammad demi Allah dan demi kekerabatan. Jadi maknanya melibatkan kekerabatan. Nah, di sini kebiasaan orang Arab menggunakan kekerabatan juga untuk meminta atau untuk saling ya meminta di antara mereka. Ketika mereka serius, mereka tidak hanya mengatakan nasyattukallah atau anshuduka billah, tapi mereka juga mengatakan nasyattukallah warrahim atau anshuduka billahi warrahim. Itu makna dari wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ketika kita baca wal arhami. Sehingga dengan dua cara baca tadi masing-masing memiliki makna yang kedua-duanya menggambarkan tentang kekerabatan yang memang memiliki memiliki hal yang bernilai ya, memiliki hal yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah kana 'alaikum, dia 'alaikum raqiba, zat yang maha mengawasi atas kalian. Jadi penutup ayat pertama ini Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah zat yang mengawasi, melihat gerak-gerik perbuatan manusia, termasuk bagaimana mereka pola tingkahnya, perbuatannya kepada sesama kaum kerabatnya, kepada sanak saudaranya, apakah mereka menunaikan hak-hak dan kewajiban kepada sanak saudaranya ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maknanya mengetahuinya, siapa yang menunaikannya Allah akan membalas mereka dengan kebaikan, dan siapa yang tidak menunaikannya mereka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Bisa saja keburukan di dunia dan di akhirat, bisa saja keburukan di akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa atul yatama, berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin. Siapa yang dimaksud dengan kaum muslimin? Tentu adalah kaum kerabat, agar mereka menjaga hartanya anak-anak yatim. Sebagaimana yang kita ketahui kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, anak yatim ini maknanya adalah seorang anak yang belum mencapai usia balik, yang masih anak-anak, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ini disebut dengan yatim. Nah, kebiasaan buruk dan jahat pada masa jahiliyah, anak-anak yatim ini seringkali hak-haknya diambil, termasuk hartanya diambil. Mereka tidak diberikan warisan dari harta peninggalan ayahnya. Jadi mereka tidak dianggap. Nah, Islam datang melindungi haknya mereka. Islam memuliakan anak yatim. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim
seperti ini besok di surga. Maknanya bareng, gandeng. Ini menunjukkan bahwa mulianya anak yatim dalam pandangan Islam, dijaga sedemikian rupa hak-hak mereka. Dan Quran juga mengancam dalam ayat yang lain, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang makan, maknanya memanfaatkan, menggunakan hartanya anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka itu makan api neraka. Mereka itu menggunakan api neraka, maknanya mereka terancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Sehingga termasuk dosa besar adalah menzolimi dan menyia-nyiakan anak yatim. Nah, siapa biasanya yang menzolimi dan menyia-nyiakan? Ya berarti kaum kerabatnya, mungkin pak D-nya, pak L-nya, atau mungkin saudara laki-lakinya yang sudah besar. Nah, di sini Quran mengatakan wa atul yatama, dan tunaikanlah, berikanlah al yatama kepada anak-anak yatim amwalahum, harta mereka. Maknanya berikan nanti ketika dia sudah dewasa. Sebagaimana dalam ayat yang lain dijelaskan, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim. Ujilah anak yatim ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, diuji memegang harta, apakah sudah bisa atau belum. Kalau sudah bisa, berikan hartanya kepada mereka. Jadi makna di sini atul yatama ambalahum, berikan harta anak-anak yatim kepada mereka, bukan maknanya ketika dia masih kecil, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun diberi harta, habis. Bukan begitu maknanya. Jagalah agar nanti bisa kalian berikan ketika sudah dewasa. Berarti maknanya dijaga itu jangan sampai hilang. Berarti tidak boleh diberikan kepada anak yatim itu sendiri, dikelola sendiri, tidak boleh. Maknanya dijaga itu berarti tidak dipakai oleh keluarganya, tidak dimanfaatkan oleh keluarganya sehingga habis atau rusak. Pokoknya bagaimana harta itu besok ketika dewasa dia bisa mengambilnya, begitu. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita harus memahami bahwa kalau di keluarga kita ada anak yatim, mungkin keponakan kita, mungkin ya barangkali bahkan saudara kita sendiri, maka kita harus mengetahui hak-hak mereka. Misalnya bagaimana? Ini sekedar contoh saja. Ketika ada seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan anak yatim, selain juga anak-anak yang lain yang mungkin sudah dewasa. Nah, tentu saja dalam Islam secara otomatis harta si ayah ini harus menjadi warisan. Bagi siapa? Bagi keluarga yang ditinggalkan. Kalau ini kasusnya adalah misalnya dia meninggalkan seorang anak dan meninggalkan seorang istri, meninggalkan anak dan meninggalkan seorang istri, maka berarti tidak ada ahli waris yang lain yang bisa mengambil, yang bisa mendapat warisan, karena ada anak. Anak ini menjadi pengunci bagi yang lain. Istri dapat 1/8, sebagaimana nanti dalam Quran surat An-Nisa ayat-ayat berikutnya akan diberikan penjelasan tentang bagian waris masing-masing orang. Sementara anak, kalau dia seorang anak perempuan sendirian, maka dia mendapatkan separuh. Kalau dia anak laki-laki, maka mendapatkan sisa seluruh hartanya. Kalau dia sendirian laki-laki ataupun banyak laki-laki, maka mengambil seluruh hartanya dibagi di antara mereka. Atau ada anak perempuan dan ada anak laki-laki, maka anak perempuan juga mengambil bagian bersama dengan anak laki-laki dengan konsep perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Jadi misalnya kasusnya adalah seorang meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri dan beberapa anak, yang 1 masih yatim. Berarti harta ini, hartanya si laki-laki yang meninggal dunia ini menjadi haknya istri dan juga anak-anaknya. Nah, agar kemudian tidak ada haknya anak yatim yang terpakai, yang digunakan, maka berarti harta ini harus segera dibagi sesuai dengan aturan Allah.
Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, berarti nanti akan mengambil haknya anak yatim. Jadi harus dibagi sesuai dengan hukum waris yang ditentukan oleh Allah. Tadi misalnya istri separuh, kemudian anak-anak kalau ini semuanya laki-laki misalnya, berarti misalnya ya harta itu misalnya katakanlah misalnya 2 miliar ya, setelah dikurangi 1/8 tadi misalnya masih 2 miliar umpamanya seperti itu, maka berarti kalau anaknya ini 4 ya, yang satu masih anak yatim, berarti kalau 2 miliar masing-masing berarti dapat setengah miliar. Tadi anak yatim ini dapat setengah miliar, yang mana harta setengah miliar ini harus dijaga, tidak boleh dipakai sama sekali oleh keluarga, sehingga kalau nanti dia dewasa, harta yang senilai setengah miliar ini bisa diberikan kepada anak yatim ini. Nah, jadi tidak boleh kemudian kita pakai, yang dewasa memakai, yang dewasa memanfaatkan tanpa hak. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian sampai hilang atau sampai habis. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu pula misalnya di beberapa tradisi ya, seperti di sebagian masyarakat kita ya, di Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Solo juga ada sebagian misalnya tradisi ketika ada orang meninggal dunia maka ada tahlilan selama 7 hari misalnya seperti itu, selama 7 malam setiap malamnya sampai malam yang ke-7, nanti ada yang ke-40, nanti ada yang ke-100 ya begitu. Saya tidak sedang mempersoalkan itu ya. Tetapi yang menjadi poin pembahasan saya adalah kalau mengadakan acara-acara itu diambilkan dari harta ahli waris sendiri, misalnya dari ya hartanya keluarga sendiri, ya silahkan. Tapi kalau diambil dari hartanya mayit, ya harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia tadi, maka harus dilihat. Kalau di situ ada anak yatimnya, maka sama sekali itu dilarang. Karena anak yatim tidak bisa ditanya, kamu sepakat apa enggak untuk mengadakan kayak gini? Dia belum sah omongannya karena masih yatim. Nah, maka berarti kalau mengadakan acara ya semalam, 2 malam sampai 7 malam atau 40 hari, 100 hari, yang dananya adalah dari harta warisan, harta peninggalan dari sang mayit, sementara di situ ada anak yatimnya, maka berarti di situ ada harta anak yatim yang masuk, yang ikut ke situ, maka hukumnya haram. Ya, tamu undangan yang makan juga ikut makan hartanya anak yatim, tidak berhak, haram. Nah, ini wajib untuk kita perhatikan bersama. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, barangkali itu untuk sementara, kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau misalnya sudah Ramadan, ya insyaallah kita sambung lagi setelah Syawal. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.